Ada satu saham yang menarik yang mau saya analisis karena saat ini harganya ada di area Fibonacci 61,8. Apakah akan terjadi technical rebound? Kita langsung aja analisis. So, nggak perlu lama-lama, mari kita analisis. Let's go. Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Saya kangen banget untuk membuat video di segmen watchlist saham kali ini ya. Jadi udah lumayan lama kita nggak membuat video tentang watchlist saham. Dan hari ini saya rindu dan saya mau melepas rindu untuk menganalisis saham lagi. Dan kita akan mencoba untuk menganalisis satu saham yang menarik karena saat ini saham tersebut ada di area Fibonacci 61,8. Ya, nanti kita akan lihat apakah benar dia akan melakukan yang namanya technical rebound dan seperti apa. Nah, sekali lagi saya mau ngingetin kalau misalkan segmen watchlist saham ini dibuat sebagai penerapan daripada ilmu kelas trading SKS yang sudah kita pelajari bareng-bareng, yang sudah saya buatkan juga playlist videonya. Ada kurang lebih sekitar 18 video di sana yang bisa kamu pelajari secara gratis tentang trading saham dari nol banget, dan semuanya totally free. Kamu bisa belajar di sana dan saya akan kasih linknya buat kamu bisa belajar di sebelah sini ya. Dan saya mau disclaimer juga kalau misalkan konten ini dibuat bukan untuk ajakan membeli dan menjual. Jadi semua keputusan itu kembali ke masing-masing trader ya. So keep doing your own research karena setiap analisis yang saya share itu juga memiliki probability untuk benar dan juga untuk salah. Karena balik lagi kita nggak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. So nggak perlu lama-lama, kita akan langsung analisis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe dan juga share video ini ke semua teman trader kamu biar channel ini bisa terus berkembang dan menginspirasi semua trader yang ada di Indonesia. Thank you supportnya agar channel ini bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Oke, langsung aja kita akan kembali ke monitor. Oke, Smart Trader, di depan layar kalian saat ini sudah ada sebuah saham, yaitu saham Tebik ya, atau Tower Bersama Infrastructure. Dan inilah saham yang kita mau bahas di segmen watchlist saham kali ini. Kenapa? Nanti kita akan coba analisis dan kita akan mulai analisis satu persatu. Nah, sebelumnya kalau di sini tampilannya sekarang lumayan baru ya. Jadi trading view-nya bersih warna putih dan ini candlestick naiknya itu warna biru dan merah. Silahkan komen di bawah kalau kalian suka dengan tampilan yang baru ini, atau misalkan kamu punya preferensi lain, misalkan menggunakan background yang gelap warna hitam dan candlestick warna lainnya. Silahkan komen juga preferensi kalian, nanti kita akan coba ya. Nah, seperti biasa di sini kita akan membedah saham tersebut, kita akan menganalisis saham tersebut satu persatu, step by step, dan kita akan mulai dari time frame yang besar seperti biasanya. Oke, nah ini adalah time frame monthly daripada Tower Bersama Infrastructure saham tersebut. Dan di sini menarik banget ya kalau misalkan kita perhatikan saham tersebut saat ini ada di level tertingginya yang ada di sini ya, ada di area sini. Dan kalau kita lihat sebelumnya di sebelah sini sempat membentuk sebuah peak di tahun kurang lebih 2014, kemudian barusan di breakout di tanggal 4 Januari 2021 ya. Dan saat ini kalau kita menilai secara tren ini sedang uptrend ya untuk sahamnya sendiri. Dan kalau kita perhatikan ini konsisten banget, naik turun, naik turun, naik turun ke atas ya. Jadi itu adalah analisis kita yang pertama, yaitu trend analisis di time frame besar atau di time frame monthly. Ini kalau kita lihat juga secara weekly time frame itu juga kurang lebih sama. Secara tren ini terlihat benar-benar lagi bullish ya, seperti tangga naik ke atas. Nah, kita nggak tahu ini apakah akan ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikannya. We will find out bentar lagi, dan kita akan masuk ke daily time frame.
Nah, di daily time frame kalau kita tadi sempat melihat bahwa sebuah saham itu bergerak naik ke atas seperti tangga, jadi dinaik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan ini adalah sebuah structure yang bagus untuk bullish trend. Dan kalau kita lihat ketika dia melakukan kenaikan, ini sifatnya adalah impulsif. Jadi kenaikannya itu benar-benar ekstrim, naik ke atas, kemudian ketika dia turun ke bawah atau koreksi, dia akan cenderung melambat ya, kurang lebih akan memakan waktu yang lebih lama daripada dia naik ke atas. Dan kalau kita melihat ketika dia naik ke atas, itu candlestick-nya cukup besar-besar ya di sini. Ini candle biru besar, naik lagi ke atas. Tapi ketika dia turun atau koreksi, ini cenderung slowing down ya. Jadi ketika dia turun ke bawah, koreksinya ini cenderung slowing down ke bawah. Kemudian dia impulsif lagi naik ke atas ya. Ini adalah salah satu structure market yang bisa kita perhatikan atau kita bisa lihat ini jelas banget sedang bullish. Dan kalau kita perhatikan di sini juga ketika dia naik ke atas sifatnya impulsif dan saat ini sedang turun ke bawah dan ini cenderung slowing down. Kalau kita perhatikan ini udah dari sekitar bulan Juli ya atau awal Juli, sekitar 5 Juli dia membentuk top di atas sini dan sampai saat ini kalau kita bisa lihat ini masih melakukan yang namanya koreksi. Jadi sekarang kita akan fokus aja di tangga yang ada di sebelah sini. Oke. Jadi kalau sebelumnya market structure itu adalah impulsif naik ke atas, kemudian dia melakukan koreksi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalau misalkan saham tersebut masih di dalam sebuah uptrend dan belum ada tanda-tanda reversal, ya dia akan melanjutkan kenaikannya, membuat tangga baru yang lebih besar naik ke atas. Oke, jadi kita sekarang akan melihat apakah ini ada potensi untuk naik atau enggak. Nah, setelah kita menganalisis yang namanya tren, kita akan masuk ke support resistance analysis. Ya, jadi di sini kita akan coba membuat yang namanya support resistance. Nah, di sini saya akan coba kasih satu tips ya. Biasanya saya sering untuk membuat support resistance itu saya ganti dulu ke line chart yang ada di sini. Ya, jadi ini terlihat di mana area-areanya dia melakukan yang namanya turning point. Saat ini kalau kita mau coba, di sini ada sebuah resistance dan di sini juga ada sebuah resistance. Satu resistance, dua resistance yang lumayan berdekatan. Jadi kita akan coba untuk combine aja ini sebagai area. Dan area resistance sebelumnya saya akan coba tarik ke kanan dan terlihat di sini seharusnya dia bisa menjadi support yang ideal untuk menahan penurunan harga ke bawah. Karena seperti yang sudah kita pelajari ya karakteristik daripada support resistance, dimana kalau atapnya sudah di breakout atau sudah ditembus, biasanya dia akan menjadi lantai yang cukup kokoh. Jadi saat ini kita bisa punya satu support resistance di sini dan kalau kita lihat juga di sini udah jelas ya, ini adalah area resistance di atas. Saya menghubungkan satu titik, dua titik yang ada di sini dan saya akan tarik ke kanan. Ini adalah resistance yang ada di atas. Kemudian kalau kita mau bikin support resistance lagi, di sini juga ada area resistance ya. Support resistance di sebelah sini. Jadi ini adalah area-area yang saat ini kita mau coba untuk highlight terlebih dahulu. Sekarang kita akan ganti lagi ke candlestick. Jadi di sini kita udah punya guideline support resistance. Nah, ternyata di sini tepat banget di area support dia membentuk yang namanya rejection. Kalau kita perhatikan di sini ada satu rejection dengan candlestick yang cukup panjang mengekor ke bawah. Kemudian di sini juga sama, ada satu candlestick lagi yang cukup mengekor juga. Kemudian di sini juga kalau kita lihat ada satu candlestick juga yang mengekor ke bawah dan ini menandakan bahwa area tersebut merupakan area support yang bisa kita rely on. Dan seperti yang udah kita pelajari bahwa ini adalah classic support di mana kita melihat secara historical price-nya. Jadi harga sebelumnya dia menjadi resistance, saat ini menjadi support. Kemudian kita juga belajar bahwa support itu kita bisa cari menggunakan Fibonacci ya, atau kita bisa sebut dengan harmonic support. Jadi di sini saya akan menggunakan bantuan daripada Fibonacci. Kita akan tarik dari bawah sini dan kita akan tempatkan di atas sini. Jadi biar teman-teman lebih jelas, saya tariknya dari sini ke swing yang ada di atas sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya kita akan coba untuk buka retracement Fibonacci 38,2, 50 dan 61,8%. Dan biasanya di 61,8% itu merupakan area support yang ideal dan kuat untuk menahan penurunan harga atau retracement. Jadi kalau kita perhatikan di area classic support tersebut itu juga merupakan area harmonic support ya dari Fibonacci. Jadi ini kalau kita gabungkan memang
memang merupakan sebuah support area yang ideal. Nah, kalau kita tadi udah coba melihat support dari classic support dan juga dari harmonic support, kita akan mencoba melihat satu lagi menggunakan support yang dinamis. Dan di sini saya akan menggunakan moving average seperti biasa ya. Kalau saya tidak salah, saya sudah share bagaimana cara menggunakan moving average. Teman-teman bisa nonton videonya di sebelah sini ya. Jadi ini kita menggunakan 3 moving average. Yang pertama adalah moving average 20, 100, dan juga 200. Dan moving average 200 itu bisa menjadi area support yang very strong. Dan kalau kita perhatikan, di sini garis yang warna hijau adalah moving average 200. Dan kalau kita perhatikan, ini literally ada di area moving average 200. Jadi kalau misalkan sahamnya itu ada di atas moving average 200, artinya saham tersebut notabene masih bullish. Dan kita tinggal menunggu aja harganya naik di atas MA20, 100, dan juga 200. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga ada support yang dinamis yang menjaga harga tetap ada di area tersebut. Jadi itu adalah langkah yang kedua di mana kita melihat yang namanya support resistance. Nah, sekarang langkah yang ketiga kita akan coba melihat yang namanya chart pattern. Nah, chart pattern di sini biar nggak terlalu pusing, saya akan coba untuk tutup dulu moving average-nya ya. Nah, chart pattern di sini kalau kita perhatikan ini jelas banget ketika dia naik ke atas, impulsif naik ke atas, kemudian dia turun ke bawah. Di sini dia membuat sebuah pola yang sebenarnya jelas ya kalau teman-teman udah sering melihat dan menganalisis, ini ada sebuah bullish flag ya. Jadi ini adalah tiang benderanya dan ini adalah benderanya. Oke. Nah, biar memudahkan, ini juga tips buat teman-teman. Saya biasanya itu mengubah terlebih dahulu menjadi line chart di sini. Kemudian saya akan coba untuk bikin yang namanya parallel channel. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, ada parallel channel. Saya akan coba untuk hubungkan swing yang paling luar dengan swing yang terluar yang ada di sini ya. Dan kita akan copy, kita akan tempatkan di bawah sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita lihat memang di sini seperti bendera ya, turun ke bawah. Dia stabil ada di bawah downtrend channel yang ada di sini. Dan kita akan kembalikan lagi ke candlestick chart. Nah, di sini udah semakin jelas ya teman-teman. Dari analisis trend, kemudian support resistance dan juga chart pattern, ini semua mengkonfirmasi bahwa sebenarnya saham Tebik ini masih punya peluang untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Oke? Jadi sesuai dengan analisis kita awal bahwa dia ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya apabila di sini harganya sudah berhasil breakout daripada channel tersebut atau bullish flag tersebut. Jadi kita masih akan menunggu konfirmasi dia berhasil untuk breakout atau enggak daripada bullish channel yang ada di sini. Tentu aja ini bukan sebuah kepastian karena bisa aja tiba-tiba marketnya turun ke bawah signifikan, itu selalu ada probability, tapi secara technical analysis yang sudah kita pelajari saat ini ada di area support yang cukup kuat. Tapi balik lagi, support juga bisa ditembus ke bawah ya. Jadi kita tetap harus menunggu yang namanya konfirmasi. Dan di sini kita baru membahas outlook-nya aja. Untuk trading strateginya sendiri, yaitu akan balik lagi ke masing-masing trader. Ada yang mungkin nyaman dengan buy on weakness, jadi mungkin akan menunggu di area support kalau dia turun lagi untuk melakukan pembelian dan stop loss-nya dilakukan seketat mungkin. Atau ada juga yang nyaman dengan buy on breakout, jadi dia akan membeli ketika memang sudah ada tanda-tanda konfirmasi dia berhasil breakout daripada bullish flag tersebut dan targetnya akan ada di atas. Kalau misalkan dia berhasil melewati resistance yang ada di sini, artinya dia berhasil membentuk harga level yang lebih tinggi atau all time high yang baru. Nah, untuk menentukan target seperti yang teman-teman ketahui, gimana caranya untuk menentukan harga target yang ada di level all time high, karena sebelumnya tidak ada historical atau tidak ada resistance yang ada di atasnya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya harmonic resistance daripada Fibonacci. Jadi di sini swing yang ada di sini kita akan tarik ke swing yang ada di bawah sini ya. Let's say ini adalah swing yang sudah valid ya dan harganya siap naik ke atas. Nah, ini Fibonacci yang sebelumnya saya coba untuk hapus dulu biar nggak ribet, dan ini saya akan ganti ya, nanti teman-teman juga bisa ganti dan teman-teman bisa buka di sini level 1,618. Jadi ini adalah level external retracement 1618 dan ini juga bisa menjadi guideline kita untuk melakukan yang namanya taking profit karena di sini juga merupakan harmonic resistance yang ada di atas. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman tarik dari swing yang di atas sini ke swing yang ada di bawah sini.
kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga bisa jadi salah satu trading plan, tapi balik lagi ini bukan rekomendasi sama sekali. Ya silahkan pertimbangkan masing-masing. Keep doing your own analysis, karena analisis saya pun at the end of the day nggak akan bisa 100% tepat. Jadi itu tadi step by step bagaimana caranya kita melakukan analisis di saham Tebik. Gimana menurut kamu, apakah video ini bermanfaat? Kamu bisa tulis di komen di bawah. Jadi smart trader saatnya menentukan apakah saham Tebik ini layak untuk masuk watchlist saham kamu atau tidak. Komen juga di bawah. Dan seperti biasa kita juga ada channel Telegram ya. Hati-hati, banyak channel Telegram penipuan mengatasnamakan Andi Senjaya. Teman-teman kalau misalkan mau join dan belajar lebih lanjut tentang technical analysis, kita sharing tiap hari tentang outlook saham yang menarik. Teman-teman bisa join channel Telegram kita, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan kalau kamu suka dengan video watchlist saham seperti ini, jangan lupa untuk hit tombol like-nya, komen, subscribe, dan share ke semua teman trader kamu biar channel ini bisa terus berkembang dan juga menginspirasi para trader yang ada di Indonesia. Thank you so much buat dukungannya. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, Bio Smart Trader. Salam cuan. Ciao.